Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni Arifah. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis angkatan 2020, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan memberikan pendapat saya serta cerita saya mengenai lingkungan hijau dalam ruang lingkup cinta tanah air sebagian dari iman. Lingkungan adalah tempat di mana kita memulai semua aktivitas sehari-hari. Karena itu, kita semua juga harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kita harus selalu menjaga lingkungan agar lingkungannya tetap bersih. Ingat, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena itu sama saja dengan merusak lingkungan. Lingkungan itu ialah tempat tinggal untuk kita semua. Banyak contoh yang bisa saya sebutkan. Namun saya akan menyebutkan salah satunya. Salah satunya ialah cara menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, serta jangan pernah melakukan penebangan pohon secara liar. Jika lingkungan hidup kita masih rentan dengan yang namanya kotor, tentu saja kita tidak bisa hidup dengan nyaman karena lingkungan kita pun masih kotor. Dengan itu, kita harus beramai-ramai menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali. Dengan itu, kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih. Supaya apa? Supaya anak-anak cucu kita bisa menikmatinya secara terus-menerus. Kita juga harus bisa merawat lingkungan dengan cara menanamkan banyak pohon dan kemudian bisa merawatnya atau membiarkannya tumbuh sendiri sampai daun dan rantingnya semakin indah. Dalam menjaga lingkungan, sudah pasti kita tidak boleh merusak alam itu. Allah pun tidak menyukai orang yang merusak alam, seperti Quran firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman serta binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dari kesadaran kita semua, kita dapat belajar cara merawat lingkungan di sekitar kita, karena mencintainya kita dapat dengan mudah dan terbiasa untuk menambah ilmu pengetahuan kita dalam pengelolaan lingkungan. Ada beberapa cara mudah dalam memilah sampah. Ada beberapa cara mudah dalam memilah sampah agar mudah dikelola atau dapat digunakan sebagai barang yang mempunyai nilai kegunaan, yaitu memisahkan sampah organik dengan yang anorganik. Ada beberapa cara yang mudah agar kita bisa memilah sampah, agar sampah itu bisa dikelola serta dapat digunakan kembali manfaatnya, seperti memilah sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik seperti dedaunan seperti ini, kita bisa membuangnya ke tempat sampah. Dan untuk sampah minuman atau bekas snack, kita bisa menggunakannya untuk wadah seperti ini. Saya menggunakan wadah bekas snack untuk ikan peliharaan saya ini. Dan ada juga cara mudah untuk mencegah terjadinya banjir, yaitu dengan membuat resapan air atau biasa disebut biopori. Seperti yang saya buat ini, biasanya dibuat dalam kedalaman 3 meter. Ini berfungsi supaya air bisa meresap ke tanah dan mencegah terjadinya banjir.
Dan cara kecil lainnya ialah dengan menanam pohon di sekitar halaman rumah kita supaya bisa menambah lingkungan hijau serta bisa mengurangi polusi yang ada, sehingga di rumah kita lebih segar dan juga sehat. Saya pun telah menerapkannya dan saya menambah lingkungan hidup lainnya yaitu kolam ikan supaya pandangan lebih segar dan memanjakan mata. Selain kepentingan fisik untuk saya yang saya dapatkan, ada pula nilai sedekah yang kita dapatkan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, seperti dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma minal muslimina yugarrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu turun aw insanu aw buhaima illa kana lahu bihi shadaqah, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua hal ini, di pagi hari saya keluar ke rumah menghirup udara yang segar, angin sepoi-sepoi, dan lingkungan sekitar rumahku menjadi bersih dan juga indah. Kemudian saya olahraga terlebih dahulu untuk menikmati udara yang segar. Saya sangat menikmatinya. Kemudian saya dan keluarga saya menanam pohon untuk penghijauan. Dan ternyata lingkungan bersih itu baik untuk kesehatan dan nyaman untuk lidah. Suasana di pagi hari sangatlah menyenangkan di saat udara dan lingkungan bersih serta juga indah. Pencet dong. Sekian pendapat dan cerita saya mengenai lingkungan hijau dalam ruang lingkup cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan sesi wawancara. Di sini sudah ada bersama saya Muhammad Bagus Firmansyah, saudara saya yang tinggal di daerah perindustrian, daerah Cikarang. Ia sedang bertamu ke rumah saya pada saat ini dan saya ingin mewawancarainya. Oke, saudara Bagus, kira-kira apa sih perbedaan penghijauan yang ada di lingkungan Anda dengan lingkungan di daerah rumah saya ini, terutama di daerah halaman rumah ini? Kira-kira apa ya? Jadi untuk perbedaan di lingkungan rumah saya itu, terutama karena lingkungan rumah saya itu di daerah perindustrian, yang dimana mungkin bisa dibilang hampir tidak ada yang namanya penghijauan di sekitar rumah. Karena apa? Karena di sekitar rumah saya itu kawasan-kawasan yang industri, kawasan proyek seperti itu. Kalau misalkan di sekitar rumah itu mungkin udah banyak pabrik, banyak proyek-proyek macam apa apa sajalah, proyek-proyek macam-macam proyek yang ada di sana. Mungkin untuk lahan hijau untuk di halaman rumah itu mungkin sudah berdebu, jarang sekali yang namanya ada penghijauan di sana. Karena tadinya itu lahan hijau, perkebunan atau persawahan itu dibabat habis untuk proyek besar untuk pabrik. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Jadi memang penghijauan itu sangatlah penting ya untuk kehidupan kita. Ya, selanjutnya saya akan mewawancarai tetangga saya bernama Muhammad Hilal. Menurut Anda, apa sih yang Anda dapatkan ini di lingkungan halaman Anda yang banyak pepohonan hijau ini? Di lingkungan halaman saya yang karena banyak pohon ini, ya suasana menjadi lebih enak dipandangnya, terus udara juga lebih segar di pagi hari.
pepohonan hijau ini banyak membantu udara yang ada di sekitar sini ya, berarti ya, membuat udara yang sejuk dan lain-lainnya ya. Iya benar. Oke deh. Ya, itulah wawancara saya bersama dua orang. Yang pertama dari teman saya, saudara saya yang di daerah Cikarang, dan juga teman saya yaitu tetangga saya sendiri. Itulah pendapat saya mengenai cinta lingkungan hijau. Lingkungan hijau ini sangat diperlukan bagi kita semua, terutama makhluk hidup. Karena dengan lingkungan hijau, semua makhluk hidup bisa hidup. Entah itu hewan, entah itu manusia, dan lain-lainnya. Maka untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap lestari, agar tetap ada dan sampai akhir hayat kita nanti. Bahkan sampai agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.